Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan 9 anggota. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi yaitu ROE atau Return on Equity dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Yang pertama adalah pengertian dari Return of Equity. Pengembalian ekuitas atau Return of Equity adalah perhitungan yang masuk dalam analisis, rasio kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau rasio profitabilitas. ROE adalah kalkulasi rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh net income menggunakan modal sendiri atau dari investor. ROE dihitung sebagai tolak ukur manajemen keuangan perusahaan. Return of equity bergantung pada beberapa hal. Misalnya, bisa kita lihat dari besar kecilnya perusahaan dan juga modal. Return of equity di sini disajikan dalam bentuk presentasi. Rasio pengembalian ekuitas dapat kita hitung dengan cara laba bersih dibagi dengan jumlah ekuitas. Kemudian hasilnya kita kalikan 100 agar dapat disajikan dalam bentuk presentasi. Kemudian ada fungsi dan manfaat dari penghitungan Return on Equity atau ROE. Mengapa Return on Equity atau ROE begitu penting untuk diketahui dan dihitung oleh para investor? Berikut ini ada beberapa manfaat penghitungan Return on Equity atau ROE yang perlu kita ketahui jika ingin mendalami dunia investasi saham. Yang pertama, dengan menghitung Return on Equity atau ROE, investor mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Yang kedua, Return on Equity atau ROE bisa digunakan sebagai pembanding antara perusahaan sejenis. Ketiga, ada Return on Equity atau ROE bisa digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal sendiri maupun pinjaman. Jika terjadi perubahan, maka akan dibuat laporan perubahan modalnya. Return on Equity ROE digunakan oleh para investor sebagai indikator utama dalam pengambilan keputusan investasi. Yang terakhir, Return on Equity ROE juga digunakan untuk perusahaan sebagai tolak ukur keputusan untuk ekspansi. Selanjutnya keunggulan ROE. Keunggulan ROE dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama rumusnya lebih sederhana. Keunggulan pertama ROE adalah rumusnya yang sangat sederhana, asalkan datanya tersedia. Investor bisa menghitung sendiri ROE perusahaan target investasinya. Yang kedua yaitu menggambarkan laba secara real. Maksudnya, karena dasar perhitungan ROE adalah laba bersih, maka stakeholder perusahaan dapat mengetahui seberapa bisnis tempatnya bernaung dalam menghasilkan laba dan juga menjaga namanya. Yang ketiga yaitu bisa dijadikan tolak ukur evaluasi kinerja. ROE adalah salah satu bahan terbaik untuk mengadakan evaluasi, terutama yang berkaitan dengan kinerja manajemen. Jika perusahaan terbukti tidak amanah menjaga angka ROE, investor bisa melakukan RUPS untuk mengganti dewan direksi. Kelemahan return of equity yang pertama adalah berpotensi mengurangi motivasi perusahaan. Dikarenakan orientasinya pada nilai profit yang tinggi daripada biaya, maka baik dari pihak manajemen maupun pihak karyawan akan mencari jalan aman tanpa melakukan suatu inovasi. Kelemahan yang kedua adalah tidak mempertimbangkan depresiasi modal. ROE tidak peduli dengan nilai usia real modal tetap seperti mesin maupun bangunan. Sehingga apabila perusahaan dalam keadaan stagnan, nilai ROE-nya akan tetap tinggi dikarenakan adanya pengurangan nominal aset. Sehingga hal ini akan dapat merugikan pihak investor. Kelemahan yang ketiga adalah terkadang tidak sesuai dengan perusahaan yang baru didirikan. Startup atau perusahaan rintisan baru tidak menghasilkan nilai ROE yang cukup tinggi dikarenakan produk mereka yang masih dalam keadaan pengenalan terhadap pasar. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ROE. Yang pertama yaitu total asset turnover atau total perputaran aset. Yang dimaksud di sini adalah total perputaran aset yang digunakan dalam operasional perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan tertentu. Dengan demikian, aktiva yang digunakan sebagai modal perusahaan dapat meningkatkan ROE. Yang kedua yaitu net profit margin. Yang dimaksud di sini yaitu tingkat keuntungan perusahaan yang didapatkan digunakan sebagai modal perusahaan.
Sehingga apabila pendapatan itu meningkat, maka ROE juga akan ikut meningkat. Dan yang ketiga yaitu debt to total asset ratio atau rasio utang. Yang dimaksud di sini adalah keadaan yang terjadi karena hutang pinjaman modal digunakan untuk penambahan aktiva usaha perusahaan, sehingga mampu menghasilkan peningkatan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan demikian, pinjaman yang digunakan dapat meningkatkan ROE. Yang keempat yaitu earning per share atau laba per saham. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang menginvestasikan modalnya kepada perusahaan akan menghasilkan earning yang dapat menciptakan ROE, sehingga semakin banyak masyarakat yang menginvestasikan modalnya ke perusahaan, maka ROE perusahaan pun juga akan ikut meningkat. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dari ROE. ROE dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu ROA dan leverage yang disesuaikan. Nah, leverage yang disesuaikan kemudian dapat dipecah lagi ke dalam kemauan earning leverage atau earning leverage untuk saham biasa, dan leverage struktur modal atau capital struktur leverage. Nah, berikut ini adalah bagian dari pemecahan komponennya. ROA mencerminkan kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba yang berdasarkan aset yang dimiliki. Leverage yang disesuaikan mencerminkan efek penggandaan penggunaan utang dan saham preferen untuk menaikkan return ke pemegang saham. Leverage yang disesuaikan merupakan hasil perkalian antara common earning leverage dengan leverage struktur modal. Common earning leverage mencerminkan proporsi laba bersih yang menjadi hak pemegang saham bisa dari jumlah total laba bersih operasional, sedangkan leverage struktur modal mencerminkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh saham sendiri. ROE akan semakin besar apabila ROA tinggi dan leverage yang disesuaikan tinggi. Lalu komponennya yang bisa dipecahkan dalam tabel berikut. Common earning leverage dihitung dengan jalan membagi laba yang tersedia untuk saham biasa. Sell untuk situasi pertama dihitung dengan membagi rata-rata total aset dengan jumlah saham biasa. LSM itu untuk situasi pertama, leverage yang disesuaikan, kemudian ROE merupakan perkalian antara ROA dengan leverage yang disesuaikan. Perubahan untuk situasi pertama ke situasi kedua menghasilkan ROE yang meningkat karena leverage yang disesuaikan. Perubahan dari situasi kedua ke situasi ketiga yang menunjukkan situasi tersebut utang semakin meningkat yang mengakibatkan meningkatnya bunga dan mencerminkan sell. Secara umum, kenaikan LSM itu diikuti menurunnya sell. Efek bersih dari keduanya akan menentukan apakah leverage yang disesuaikan akan naik atau turun. Dengan demikian, apakah ROE naik atau turun. Apabila ROE naik, maka laba yang tersedia untuk pemegang saham bisa akan mengalami kenaikan. Tetapi efek bersih dari kenaikan sell situasi semacam ini bisa terlibat pada perubahan dan situasi pertama ke situasi keempat. Leverage yang disesuaikan mengalami kenaikan ROE yang cukup berarti. Secara umum, kenaikan ROE akan meningkatkan sell dan penurunan ROA juga akan memperkecil sell. Berikut ringkasan hubungan antara komponen-komponen ROE-nya. Contoh real laporan keuangan perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk yakni BBCA. Berikut adalah tren dari perhitungan rasio ROE BBCA selama 4 tahun. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa selama 4 tahun berturut-turut rasio ROE BBCA selalu mengalami penurunan dengan rasio pada tahun 2017 17,75%, tahun 2018 17,4%, tahun 2019 16,41%, dan tahun 2020 14,70%. Penurunan rasio ROE tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kemampuan BBCA dalam menghasilkan laba bersih dan ekuitas atau modal yang diinvestasikan. Bisa dilihat pada tahun 2020 terjadi penurunan laba bersih, namun di satu sisi ekuitas mengalami peningkatan. Demikian juga pada tahun sebelumnya laba bersih dan ekuitas meningkat, tetapi ROE-nya turun. Artinya ekuitas yang dimiliki perusahaan seharusnya bisa didayagunakan lebih maksimal lagi untuk mendapatkan laba bersih yang besar. Namun dengan penurunan ROE secara tren, maka dapat dikatakan bahwa BBCA mengalami
penurunan kemampuan dalam menghasilkan profitabilitas. Penurunan kemampuan dalam menghasilkan profitabilitas bisa disebabkan karena faktor yang pertama, memang terjadinya penurunan kinerja fundamental, dan faktor yang kedua, penurunan profitabilitas karena memang kondisi ekonomi yang sedang kurang bagus. Baik, berdasarkan contoh soal dan interpretasi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan analisis ROE dengan perusahaan sejenis. Untuk melihat lebih dalam tentang analisis ROE, maka kita harus membandingkannya dengan perusahaan sejenis. Katakanlah ROE di sektor perbankan sebesar 12% dan ROE BBCA tahun 2020 sebesar 14,76%, yang artinya ROE BBCA bagus karena berada di atas sektor perbankan dan BBCA mampu menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan imbal hasil yang tinggi kepada pemegang sahamnya. Sebaliknya, jika ROE perbankan sebesar 18% dan ROE BBCA sekitar 14,76%, artinya BBCA mengalami penurunan profitabilitas dan kinerjanya. ROE ini dapat digunakan untuk menganalisis fundamental untuk berinvestasi. Jika perusahaan memiliki ROE di atas 15% dan di atas sektor perindustrinya, maka perusahaan ini mampu untuk dijadikan tempat berinvestasi jangka panjang. Dan untuk melihat ROE lebih banyak, maka kita harus menganalisis tren ROE dari 4 sampai 5 tahun ke belakang dan menganalisis ROE dengan perusahaan sejenis. Baik semuanya, sekian materi dari kelompok 2. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dengan baik bagi kalian semua. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.